Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalin hubungan rumah tangga, tak semua hal akan berjalan mulus. Tidak jarang suami dan istri terjadi selisih paham, kekeliruan, dan khilafan. Berdasarkan ajaran agama Islam, perihal pernikahan, apapun yang terjadi, sebaiknya diselesaikan secara damai. Tujuannya agar rumah tangga terjaga. Pisah ranjang tak jarang terjadi pada suami dan istri yang sedang bertengkar. Sebagian besar mereka menganggap bahwa cara ini bisa meredakan pikiran dan emosi satu sama lain. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit hubungan rumah tangga yang berakhir pada perceraian setelah pisah ranjang. Islam tidak mengajarkan rumah tangga yang sudah dibangun di atas janji suci pernikahan diputuskan begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci putusnya hubungan silaturahmi antar umatnya. Sebelum membahas lebih dalam mengenai waktu berpisah ranjang, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa dalam Islam pisah ranjang disebut dengan al-hijr. Al-hijr artinya meninggalkan, memutus, dan tidak melakukan interaksi terhadapnya. Sedangkan dalam istilah para fuqaha, al-hijr adalah sikap suami yang tidak duduk bersama istri, tidak berbicara dan tidak berinteraksi selama kurang dari 3 hari. Tak hanya itu, suami juga tidak diperbolehkan menyetubuhi istri. Penyebab dari terjadinya pisah ranjang sering dikaitkan dengan nusyuznya istri. Namun realitanya hal ini bisa didasari oleh nusyuznya suami maupun adanya syikak karena pertengkaran antara suami dan istri. Pisah ranjang pada dasarnya boleh dilakukan apabila tujuannya untuk kebaikan. Jika dengan cara berdiskusi bersama pasangan tidak menemukan titik tengah, maka pisah ranjang bisa menjadi solusi. Asalkan memang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan dalam Qiyas An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Pisah ranjang dilakukan tidak bisa semena-mena. Islam telah mengatur seluruh batasannya dengan tujuan untuk kebaikan rumah tangga. Sebagian besar penyebab dari terjadinya pisah ranjang dikaitkan dengan nusyuznya istri. Padahal dalam hubungan rumah tangga, perbuatan yang dilakukan istri pasti akan ada hubungannya dengan suami. Maka dari itu penyebab dari pisah ranjang bisa didasari oleh nusyuznya suami maupun adanya syikak yang disebabkan dari pertengkaran antara suami dan istri. Perlu diingat bahwa pisah ranjang diperbolehkan dengan catatan tidak menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Al-Mawardi telah mengklasifikasikan sanksi pisah ranjang sebagai berikut. Menghindar secara perkataan atau kalam, sanksi pisah ranjang ini dilakukan dengan suami atau istri tidak berbicara atau merespons pembicaraan salah satunya. Hal ini bertujuan untuk menyentuh perasaan pasangan yang telah melakukan kesalahan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk berakal dan berperasaan. Apabila ia peka terhadap suatu hal yang berbeda, maka sanksi ini akan membuat ia sadar akan kesalahannya. Menghindari secara perbuatan atau fi'li, sanksi secara perbuatan tentunya dilakukan dengan tidak tidur satu ranjang. Tak ada juga hubungan seksual yang dilakukan pada situasi ini. Para ulama memaknai tindakan ini dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah. Hal tersebut sebagai bentuk ikatan agar ia kembali sadar. Namun sebagian besar masyarakat memahami sanksi ini sama dengan pisah rumah. Pisah ranjang dan pisah rumah tentunya dua hal yang berbeda. Tujuan dari pisah ranjang ialah untuk menyadarkan, sedangkan pisah rumah berisiko akan memperburuk kondisi rumah tangga.